yang dari ketua kelas. Jadi kayak gitu ya. Jadi yang beranggapan ini full ya udah nggak, jangan masuk 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Ternyata kalau udah nggak masuk 3 kali. Nah itu tolong diperhatikan. Sedikit pengkajian pengaruh kebijakan atau rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan. Nah ini salah satu identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Ini sebenarnya udah ada ini di undang-undang kemarin udah ada itu. Nah kalian baca lagi. Nah ini contohnya mungkin belum. Bentar, contohnya. Oh, udah, ini juga udah ada pembuat putusan itu dari menteri, kepala lembaga pemerintah, gubernur, bupati, dan wali kota. Ini sebenarnya udah ada di ringkasan yang kalian ringkas kemarin, undang-undang. Oke deh, ini udah ada sebenarnya, tapi kalau kalian mau lihat ini juga bisa buat nambah-nambah referensi kalian untuk ngisi tabel yang tadi. Oke, nah ini metodenya mungkin gue jelasin sedikit di pelaksanaan. Gimana sih metode pelaksanaan KLAS ini? Pelaksanaan KLAS ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan atau kompleks. Maka tadi gue perlu sampaikan kalian cari referensi, karena itulah metode ilmiah yang bakal kalian bisa dapatkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan KLAS adalah metode dengan kajian yang komprehensif akan sangat bermanfaat karena menelaah berbagai faktor terkait dan dapat memberikan hasil lebih jelas. Namun perlu diperhatikan tingkat akurasi data dan informasi yang digunakan dalam kajian. Nah tadi kalau kalian bisa mengutip tadi paper-paper ada ya carilah paper-paper yang terindeks. Apalagi terindeks Scopus, ya itu jauh lebih bagus. Kerangka acuan kajian termasuk metode pelaksanaan kajian didiskusikan dengan mengambil keputusan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung. Berikut beberapa kiat dalam pelaksanaan KLS dengan kajian komprehensif adalah sebagai berikut. Pertama, tadi identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masing-masing isu yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan. Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan kebijakan, rencana, dan atau program serta dijadikan sarana untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pengaruh kebijakan atau rencana atau program terhadap dampak dan risiko lingkungan hidup dengan menggunakan alat analisis dan komprehensif. Kajian sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian, misalnya lingkungan wilayah, lingkungan waktu, dan lingkungan substansi. Rumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan, rencana, dan atau program dilakukan berdasarkan hasil kajian. Nah, ini bisa jadi rujukan juga untuk kalian menentukan ya. Ini contoh-contohnya instansinya di mana misalnya AMDAL, kita instansi pengelolaan lingkungan hidup pastinya. Terus ini cuma metode pelaksanaan KLAS.
Oke, ini cuma tentang dokumentasi dan lain-lain cara penyampaian KLS-nya. Oke, yang paling penting tabel tadi. Jika kalian bisa lakukan itu ya tahap step kalian udah jauh. Bisa sedikit menganalisa lah suatu kejadian. Untuk gimana tahapan KLS ini itu cuma secara administrasi. Oke, tanyakan sampai sini. Gimana deh, ada yang mau ditanyakan? Itu tadi materi kita hari ini. Minggu depan kita presentasi. Ya udah, ini seperti kata temannya tadi, kalau belum dikerjain belum ada pertanyaan. Nggak apa-apa, coba dilihat lagi aja. Nanti ini bakal gue share juga ke GCR buat kalian lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas kita selesai pada hari ini.